Kurang lebih 13 tahun ya kalau 2012 atau 12 tahun gitu. Ya memang sudah cukup lama tapi bukan berarti permasalahan hukum bisa berhenti kan gitu. Kalau sendiri keinginannya hanya dikembalikan atau pengen dia tuh masuk? Ya, ini lagi sakit begini perlu obat. Pasti. Menuntut beli obat, berobat. Saya berobat udah kemana-mana, nggak ada perubahannya. Nyampe Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang, tapi nggak berubah. Berarti nanti kalau duitnya kembalikan itu buat biaya pengobatan Pak Iya, Tarno, buat berobat. Aku perlu buat pengobatan habis banyak. Udah. Berarti Bang, untuk kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius juga berarti Bang ya? Ya, Karena kan intinya kemarin sempat ditindak tapi sampai belum sekarang ada progres ya. sampai Intinya sekarang. sih harapannya terhadap terduga pelaku ya, khususnya untuk kasusnya Pak Tarno ya. Ya saya harap sih terbuka ya hatinya ya. Terbuka hatinya, kita juga sangat membuka peluang untuk musyawarah dengan Pak Tarno. Kalau memang masih bisa terbuka hatinya ya udahlah. Berapa yang bisa dicicil lah tiap bulan atau seperti apa, kembalikanlah Pak Tarno. Karena Pak Tarno sekarang memang lagi butuh untuk biaya berobat dan lain-lain. Gitu ya Pak Tarno ya? Iya. Belum Biar berobat. cepat kelar gitu aja. Tapi upaya langkah yang awal Abang sebagai kuasa hukum yang artinya ditunjuk sama Pak Tarno, apa memberikan somasi dulu atau apa laporan dulu atau gimana? Ya pasti kami akan somasi dan undangan. Kami pasti musyawarah pasti yang nomor satu kita temukan ya, syukur-syukur nanti bisa ketemu dengan terduga pelaku dengan Pak Tarno, bisa ketemu titik temunya itu lebih bagus gitu. Karena di sini kita bukan pengen menang kalah kok, kita pengen menyelesaikan masalah. Pak Tarno juga bisa ada bantuan untuk berobatnya ya Pak ya sehari-harinya gitu, itu yang paling penting. Tapi seberapa yakin Bang, ini kan si terduga pelaku ini kan juga bermasalah dengan kayak travel umroh juga gitu. Artinya juga dia lagi dihadapkan dengan situasi yang besar, harus mengembalikan uang jamaah juga mungkin seperti itu gitu. Dan ada harapan nggak kira-kira kalau uang Pak Tarno akan kembali juga kepada Pak Tarno sendiri? Ya harusnya itu ditanyakan ke terduga pelaku ya. Kalau harapannya pasti kami pengennya dikembalikan. Semua juga kita nggak ada lah. Kita bukan mau menang kalah bahwa kita ngelaporin si A harus si A masuk penjara, nggak gitu. Kita tujuannya berperkara untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menang kalah. Intinya klien kami bisa terrecovery utang-utang tagihan-tagihannya, Pak Tarno juga bisa terrecovery, itu udah cukup kok. Itu aja. Kasih waktu berapa lama Bang untuk pihak sekolah? Intinya kita somasi kita minta untuk pertemuan Pertemuan di hari Jumat di kantor kami. ya pertemuan di hari Jumat nanti. Tapi dari pihak sana udah Udah menanggapi ya? Belum ada respon sampai saat ini. sampai berapa mungkin Bang? Itu somasi yang berapa berarti? Baru pertama. Berarti kan nggak ada tanggapan dari pihak sana, akan ada somasi lagi seperti apa Bang? Ya kita tunggu sampai hari Jumat nanti. Kalau mereka nggak hadir ya baru kita lakukan somasi kedua. Setelah itu baru kita berproses. Berarti Bang, mungkin boleh ditekankan lagi berapa Bang yang belum dibayar dari pihak sana ke pihak Pak Tarno? Ya itu juga yang masih kita belum mendapatkan kepastian. Karena kalau informasi yang kita dapat itu ada 35 juta yang yang sudah dibayarkan ke Pak Tarno. Tapi nyatanya Pak Tarno baru terima dari 5 juta itu yang Pak Tarno tahu, tapi Pak Tarno hanya terima 1 juta. Yang ngantongin hati. Dugaannya kemana Bang itu duitnya? Saya nggak bisa Apa duga. dari lawyer sebelumnya atau? Ya nggak bisa duga, nanti kita selidiki. Nah maksudnya itu. Mungkin saya mah taunya 5 juta gitu. Enggak mau Kena tanya. yang ono-ono nggak tahu, kena udah dibarakas. Saya mau nanya hati, saya ngantongin hati. Aku kan sakit, boro-boro ngantongin. Aku kan dirawat. Aku dirawat kerja, nginep seminggu nggak pulang. Lebih seminggu malah anakku nginep nggak pulang. Dirawat. Jadi nggak tahu. Itu mobil kondisi yang dibeli mobil baru atau second? Baru. Dan second Baru. dari guru itu saya udah ditipu. Ya. Jadi maksudnya mobil baru Pak Tarno itu mau beli mobil baru Ya. tapi dengan kondisi second. Gitu. Enggak beli. Jadi
beli mobil baru, tapi mobilnya nggak ada, duitnya nggak ada, yang beli Itu yang lagi, ditipu. Beli baru lagi itu yang bekas. second. Katanya pengen yang baru, itu yang Yang ditipu. baru yang Mbak baru Ana. nggak jadi karena dia nggak ada, beli yang bekas, ketipu sih. Iya. Ada duitnya nggak ada, mobilnya nggak ada, tapi mas mobilnya mana? Besok, nah besok lagi, mas ada besok, sekarang besok, mobilnya nggak ada. Lama-lama saya beli yang bekas aja. Karena kalau mau beli apa-apa nggak musyawarah ke istri dulu, sama orang lain, sayang gitu. Berarti Coba beli- amun sama istri, halangin kan ku istri. Beli mobil itu berarti dengan berapa, Bu? Ya dari rumah itu mah 50 juta, dari ATM berarti 50 juta. Mbak Ana, kalau yang ini suaminya suri di rumah. Saya nggak tahu ada duit di gudang 50 juta, nggak tahu. Oh, berarti dulu tuh mobil itu yang sama istri Saya, nah istri saya kan nol dari nol mah. Berarti kan 50 juta Itu beli mah mobil istri itu. baru. 35 juta kabarnya udah dikembalikan, berarti 30 juta dari pihak Bukan, ibu. Bang. Seperti Jadi apa? 50 juta itu, yang 50 juta itu cash, yang 50 juta informasi dari ibu ya. 50 juta itu cash, 50 juta dari rekeningnya Pak Tarno. Tapi saya nggak nyaksian kalau ngambil duit, nah karena dibawa muter ku Mbak Ana ke situ. Ini suaminya Pak Suri sama berdua ngambil duit dari gudang. Karena kalau ada saya ngambil di situ di rumah orang jam 10 malam, saya dibawa muter, dibawa jalan-jalan. Pak Tarno kawin lagi karena orang Pamalang. Saya nggak percaya. Itu berarti kemarin itu sempat kan udah lama nih Mak ya. Kalau itu juga beli mobil sama Mak juga kan ya. nggak tahu mobilnya yang mana, saya nggak tahu diambil karena teh di tangan orang, nggak tahu. Saya makanya nggak mau musyawarah sih Mas, jadi Jadi percayanya ke setelah orang gitu aja. setelah lama cerita baru Pak Tarno. Baru saya ke- udah dikesemek kali orangnya. Saya katanya habis ngambil duit dari gudang ketipu, baru sadar sih mah. Gitu. Memang ada duit di gudang, siapa si Suri katanya gitu. Nah pantesan saya diajak ngobrol ke sono, katanya itu Pak Tarno kawin lagi ke orang Pamalang. Cuman gitu doang. Masa sih kita gitu. Nah malamnya besoknya lagi aku diunjukin ke situ, tapi saya nggak boleh turun di Itu ya. ya, Ya, Cempaka udah ya. Putih. Mungkin. Ada bukti kayak buat jual belinya itu ya? Nah ini makanya hari ini kita baru ketemu, kita udah minta ya mungkin pelan-pelan ya. Pak Tarno juga kondisinya sekarang sakit, pasti pelan-pelan kita bantu cari. Nanti dibantu sama Mas Iya. Agil ya. Yang Mas Agil kebetulan lawyer Pak Tarno juga Iya, yang sudah lama pengacara saya juga. ngurus Pak Tarno. Jadi nanti kita kolaborasi ya Mas Agil ya. Oke. Itu saya rasa cukup ya. Aduh. Udah sebutan. Bangkunya nggak dibakar ini. Terkait permasalahan atau kasus yang dialami sama Pak Tarno sendiri, berarti itu cukup lama juga ya. Artinya bisa dibilang udah hampir 10 tahun juga ya. Ya, betul. Kurang lebih 13 tahun ya kalau 2012 atau 12 tahun gitu. Ya, memang sudah cukup lama tapi bukan berarti permasalahan hukum bisa berhenti kan gitu. Tapi artinya itu kalau secara pandangan hukum itu masih tetap bisa digugat gitu Bang ya, meskipun itu udah lampau gitu. Bisa. Tidak, jadi jangka waktu itu memang ada daluarsa, tapi daluarsanya kasusnya Pak Tarno karena masih ada cicilan ke depannya dan lain-lain hingga saat ini belum daluarsa ya hitungannya itu ya harusnya. Masih kita tetap lagi lah karena tetap masih ada kewajibannya dari mereka. Oke. Tapi gimana dari pihak mereka mau benar mau ada etikat baik untuk mengembalikan meskipun di cara dicicil gitu. Ya kalau itu kan yang disampaikan saat yang lalu ya. Tapi yang sekarang kan kita juga belum membuka komunikasi terkait dengan kasus Pak Tarno ini ya. Jadi kita juga masih menunggu itikat baik mereka lah bagaimana mereka bisa menyelesaikan kewajiban mereka kepada Pak Tarno sih. Begitu. Berarti udah memberikan surat somasi salah satunya upaya itu Pak. Ya, salah satunya nanti upayanya adalah kita akan melakukan somasi. Dan juga kita pasti akan mengadakan pertemuan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yang utamanya kan dalam penyelesaian ini kan secara musyawarah. Kalau memang bisa dipenuhi kewajibannya, ya sangat alhamdulillah sekali. Karena balik lagi memang Pak Tarno memang saat ini yang membutuhkannya itu. Oke. Berarti kalau tidak ada upaya etikat baik, apa mau dibuat LK sekalian atau seperti apa? Ya pastinya kita kan belum bisa melihat, kita menunggu dulu lah ya kondisinya bagaimana. Tapi kalau memang terjadi itu, ya pasti kita akan mengambil langkah hukum sih, itu aja. Oke, Bang, tapi kan bicara soal si Kemudian